Jumpa lagi teman-teman di channel kita KF4 Rawam ya. Jumpa lagi, senang sekali ya. Saya terus bisa memberikan penjelasan video-video yang menarik, topik-topik yang in trend ya, yang selalu menjadi pembahasan terkini di antara member dan juga teman-teman yang mungkin masih ragu ya. Masih bersama saya ya, pastikan teman-teman selalu melihat, menyimak channel ini, bahwa pada dasarnya channel ini hanya channel edukatif, yang kalau misalnya tanpa dukungan teman-teman, itu juga tidak akan tercapai ya. Jangan lupa subscribe, dan juga jangan lupa bunyikan lonceng ya, untuk selalu mendapatkan notifikasi terbaru seputar video-video yang ada di channel ini ya. Tak lupa saya juga ucapkan terima kasih untuk atensi dan dukungannya. Jempol buat teman-teman semua, jempol banget, jempol ya, thank you so much. Oke, tidak berlama-lama, kita langsung masuk ke materi kita ya. Apa itu? Nah, ini pastinya menarik ini. Nah, ini dia, ketosis menjaga otot ya. Fakta di metabolisme ketosis, gluconeogenesis, dan juga out of ketosis. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang sering menjadi pembahasan juga kalau aku pantau di grup ya. Ini seru soalnya, ketosis, gluconeogenesis, out of ketosis ya. Aduh, berlibet. Tapi nggak apa-apa, ini jadi seru ya. Oke, kita mulai. Apakah betul ketosis itu bisa menjaga otot? Apakah nanti kalau sudah ketosis, otot saya akan dimakan habis oleh kondisi ketosis yang aku terapin di KFLS, ya kan? Apakah nanti ototku seperti gambar di belakangku ini ya, bakal menyusut, bakal dimakan, ya kan? Makanya kita kadang-kadang sering, pastikan keton kita itu harus sesuai target, harus sesuai tabel referensi dan segala macam. Aduh, ya tidak salah sih, tapi teman-teman ya harus ingat bahwa kita itu bicara fisiologi. Oke, kita langsung mulai. Tidak ada yang menolak, atau kalau ditawarin, Anda mau seperti ini enggak? Seperti gambar di belakangku ini. Pastinya mau banget. Nggak cowok, nggak cewek, ya kan? Pastinya, ya. Itu gambar di belakangku ini adalah gambaran ideal ya. Pertanyaan yang sering muncul adalah mungkinkah ini didapat via ketosis ya? Mungkin enggak. Nah, asumsi umumnya ya, banyak konsumsi protein, banyak makan daging ya kan. Kemudian apalagi itu, perbanyak olahraga beban, terutama nge-gym segala macam ya, perbanyak, jangan sampai tidak ya. Wajib suplemen ya, ini ono dan seterusnya. Itu asumsi umum ya, realitanya realita kita sama-sama jujur ya. Sudah banyak konsumsi protein tapi nggak berdampak, Mas. Ya kan, aku udah makan daging ayam buahnya, ya kan, dadanya, belum lagi steak segala macam, pokoknya banyak lah, ikan segala macam. Tapi kok nggak jadi ya, Mas ya? Kok kayak nggak ada efeknya ya? Aku juga sudah banyak nge-gym ya, banyak ini segala macam ya kan. Tapi kok mau berapa lama ya, Mas ya? Aku udah keburu 2-3 bulan ya kan, 6 bulan, 1 tahun kok cuma nambahnya segini doang ya kan. Masa aku harus pakai trainer ya kan? Aku kan nggak sanggup, Mas. Mahal ya soalnya trainer. Ya. Terus sudah konsumsi suplemen tapi kok nggak ngefek juga, Mas. Lama-lama juga tekor juga nih kantongku ya kan. Nggak sanggup nih kalau terus-menerus ya kan. Realita ini yang sering muncul, teman-teman ya. Sering muncul banget ya. Oke. Karena teman-teman pertanyaan mendasarnya pingin seperti yang digambar ini, ya kan? Berarti otomatis teman-teman harus tahu dulu tuh otot kita itu penampakannya seperti apa, ya.
Otot kita itu penampakannya seperti ini, teman-teman. Secara anatomi ya, secara fisiologi. Jadi, yang namanya satu helai otot ya, itu ternyata tuh ada muscle aja ada ya itu baca sendiri ya. Aku jadi berlepotan ya, ada muscle fiber, ada myosin, ada perimysium ya kan, epimysium, fasciculus ya, itulah banyak human muscle anatomy ya. Teman-teman kalau mau seperti gambar di belakang yang slide sebelumnya ini ya, kalau seperti itu kan berarti logikanya kan tambah otot ya, harus tambah otot itu sama dengan harus nambah grow. Nah, kalau mau grow itu butuh apa? Bukan untuk apa ya, bukan untuk apa, tapi butuh apa? Butuh apa untuk grow? Jadi kalau butuh apa untuk grow, teman-teman masih ingat videoku sebelumnya tentang kolesterol, tentang asam urat, aku sempat membahas tentang yang namanya building block ya. Karena slide sebelumnya ini kan kita melihat anatomi otot itu ternyata terdiri dari banyak sel. Ya. Jadi kalau mau menambah otot, menambah sel otot, berarti teman-teman harus memperbanyak jumlah sel otot. Kalau memperbanyak jumlah sel otot, teman-teman butuh building block. Nah, udah jelas ya. Butuh building block untuk pembuatan sel-sel baru, dalam hal ini sel-sel otot. Ya. Nah, itu butuh apanya sudah terjawab. Kapan terjadinya? Kapan terjadinya proses grow? Ya. Apakah saat konsumsi banyak protein? Ya. Jadi kalau teman-teman konsumsi daging gitu, langsung setelah makan daging langsung cedung. Ternyata tentunya tidak, ya. Atau apakah sudah atau lagi sedang latihan beban nih, olahraga beban. Wow, hajar, ya. Angkat dumbbell 50 kali. Begitu sudah 50 langsung dites. Wow, gede banget. Enggak kayak gitu. Ya, aku yakin teman-teman juga jawabannya tidak. Atau saat sudah konsumsi suplemen, ya, begitu banyak suplemen di luaran sana yang dijual dengan Anda mau berotot, nah lihat itu iklannya titik-titik men. Nah, ya, jadi teman-teman pasti sudah paham ya. Apakah saat itu terjadi proses grow-nya? Atau saat kita sedang tidur? Loh, Mas, kok bisa tidur? Yang bilang bukan aku loh. Nih, jurnalnya, ya. Jurnalnya terbaru lagi, Januari 2021. Ya, itu di screenshot. Aku bantu, aku bukakan jurnalnya ini, ya. Nih, ya, sama ya, linknya sama nih. Coba lihat tuh, ya. Dibaca pelan-pelan. Efek kurang tidur, sleep deprivation, ini kurang tidur, yang sifatnya acute, ya, yang sifatnya acute. Efek dari kurang tidur akut di sintesis protein otot rangka, skeletal muscle ini rangka, dan lingkungan hormonalnya. Nah, ya, ini Januari 2021, bukan aku yang bohong, ini jurnal yang bilang ya. Dan aku bantu screenshot lagi abstraknya. Nah, tuh aku malah kasih apa ini garis bawah merah lagi ya. Nih, chronic sleep loss. Nah, ini udah kronik nih, bukan acute lagi seperti di sini, tapi ini kronik ya. Jadi kurang tidur atau tidur yang jelek, yang sudah sifatnya kronis, itu stresor katabolik yang sangat kuat, poten itu kuat, ya, poten itu kuat. Stresor, pemicu stres, ya, stres dan bersifat katabolik. Oh, berarti tidur itu erat kaitannya. Oh iya, judulnya tadi sintesis protein di otot rangka ya Mas ya. Iya, betul. Pandai ya. Jadi chronic sleep loss itu stresor katabolik yang sangat kuat yang meningkatkan resiko disfungsi metabolisme dan nih
Loss of muscle mass, kehilangan massa otot dan fungsinya. Jurnal yang bilang ya, bukan aku. Wah, jadi teman-teman, aku cuman diem, aku cuman ngasih tahu ada jurnalnya nih Januari 2021. Aku cuman ngerangkum, jadi apapun usaha dan dietmu, kalau kurang tidur, ya percuma, tidak akan terjadi penambahan ototmu. Jadi, kapan terjadinya grow? Kapan terjadinya tambah otot? Kalau kita sudah bagus tidurnya. Kalau tidur kita bagus, kalau kamu banyak makan protein, banyak olahraga beban, sudah capek-capek ya kan, udah beli mahal-mahal suplemen, tapi tidurmu sering bergadang, kurang tidur, banyak ini apa tuntutan, ya kita nggak bisa larang ya. Tapi kan tubuhmu yang jujur loh, tubuhmu yang jujur. Jadi kalau tubuhmu jujur dan melihat hari itu ternyata jadi besoknya sia-sia, ya pilihan kembali di tangan teman-teman ya. Karena aku cuma ngasih tahu tadi jurnalnya yang bilang tidur itu terjadinya fase atau masa terjadinya proses penambahan otot. Kalau kamu sudah melakukan usaha sebelumnya, kamu sudah berusaha olahraga beban, kamu sudah melakukan konsumsi banyak protein, kamu sudah banyak konsumsi suplemen, tapi kalau tidurmu kurang, nah, nggak percaya lagi. Tanya ke ahli-ahli, tanya ke yang bodybuilder, ya kan? Pasti mereka akan bilang tidur itu penting, ya. Pertanyaan berikutnya, mengapa pilih ketosis? Nah, mantap ya, mantap ya. Ketosis itu satu pilihan, ya, satu pilihan. Dan aku bisa bilang gambar di belakang ini bisa dicapai lewat ketosis. Ya, videoku di channel tentang wawancara dengan warrior-warrior yang bisa membuktikan bahwa mereka bisa menambah massa otot dalam kondisi ketosis itu bukan direkayasa, itu betul. Ya, itu betul banget. Jadi, benar nggak sih Mas katanya ketosis itu katabolik? Ketosis katabolik. Faktanya ketosis itu murni kondisi fisiologis. Ya, ketosis itu keton diproduksi liver kok. Ya, keton diproduksi liver. Di saat glikogen di liver, cadangan glukosa di liver itu kosong. Ya. Nah, ada banyak cara untuk mengosongkan glikogen di liver. Ya. Jadi kalau dibilang ketosis itu katabolik, agak rancu, ya. Makanya di poin nomor 2, faktanya itu bisa dicapai dengan berbagai cara. Kalau di KF, pakai caranya puasa. Jadi puasanya yang katabolik, bukan ketosis. Ya, kalau ketosis itu katabolik, kasihan nanti teman-teman di ketogenik. Kasihan nanti teman-teman di low carb. Mereka dibilang ketosismu katabolik tuh hati-hati. Loh, kok jadi salah melihatnya? Ketosis itu fisiologis. Bisa dicapai dengan berbagai cara. Ketogenik, yang nggak pakai puasa juga ketosis. Low carb, yang masih toleransi karbonya jauh lebih tinggi daripada kita di KF, di ketofastosis, juga tetap bisa ketosis. Lah, kalau dibilang ketosis itu katabolik, salah dong. Salah kaprah dong. Ya. Mas, kalau begitu, mengapa ketosis di KF fokusnya kok di puasa yang berpotensi menambah resiko katabolik? Itu Mas lo yang dulu bilang, ya kan, KF itu fokusnya di puasa, ya. Harus ini. Loh, betul. Tapi mesti lihat nih faktanya, ketosis di KF ya. Puasa di KF itu sifatnya berkala. Ya, namanya aja IF, intermittent fasting. Intermittent itu berkala. Fasting, puasa. Intermittent, berkala. Tidak terus-menerus. Ada jeda. Ya. Oh, gitu ya Mas ya. Jadi salah dong kalau misalnya aku melakukan puasa berhari-hari. Ya, teman-teman bisa nilai sendiri. Itu katabolik
Atau gimana? Nah, paham ya? Puasa di KF nomor 2 nih. Disesuaikan dengan kemampuan adaptasi tubuh masing-masing. Jadi kalau belum sanggup puasa IF sampai jam 12 gimana? Maksudnya nggak sesuai protokol, Mas. Ya nggak apa-apa. Ya kan? Ketosis itu apa? Bisa dicapai dengan berbagai cara kan? Kalau teman-teman belum sanggup menjalani puasa IF sesuai protokol KF yang minimal 16 jam, cuman bisanya sampai jam 12, atau belum jam 12, sebelum jam 12 sanggup puasanya, sudah kerucukan, ya enggak apa-apa. Ingat loh, puasa itu stresor. Ya, puasa itu stresor. Sama ketika kurang tidur, di jurnal tadi juga dibilang itu stresor loh. Ya, saat tidak puasa, ini nomor 3 nih, ketosis tetap dijaga secara fisiologis. Jadi bukan menjaga ketosis dengan puasa makin panjang. Wah, iya kalau kemampuan adaptasi tubuhnya masih mampu. Udah lapar, jam 10 udah lapar, ditahan-tahan, ya kan? Aku harus mencapai jam 12. Wah, ternyata iya, aku ada penyakit. Hajar lagi puasanya sampai jam 2 supaya penyakitku cepat sembuh. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri. Betul enggak pemahaman seperti ini? Ya. Jadi Mas, maksudnya Mas berarti ketosis bisa anabolik? Bisa. Sangat bisa. Karena intermittent berkala, anaboliknya di saat jam masuk makanan. Ya, di saat masuk jam makanan. Refill istilahnya ya. Terus tetap terjaga secara fisiologis, sudah aku sampaikan di slide sebelumnya. Dengan makanan rendah karbohidrat. Ingat loh, ketosis itu fisiologis. Cadangan glikogenmu di liver jangan diisi. Ya, karena kalau diisi nanti berpotensi out of ketosis. Ya, asupan karbohidrat bukan syarat tunggal terjadinya anabolik. Ah, masa sih Mas? Supaya anabolik kan bukannya harus masukin karbohidrat. Oh, kata siapa? Kata siapa? Anda berarti belum paham fisiologisnya anabolik atau fisiologisnya ketosis, belum mendalam, ya. Jadi maksud Mas, asupan apa yang bisa membuat tubuh tetap anabolik di kondisi ketosis? Ya. Jadi aku bilang ketosis bisa anabolik ya di jam masuk makanan. Ya. Bisa tetap anabolik. Anabolik di KF ya. Asupan dominannya kan di kondisi ketosis ya, itu kan protein dan lemak. Syaratnya cuma itu, rendah karbo. Nah, di sini juga jangan langsung berpikir, iya Mas, aku sudah lakuin, aku kan lemaknya tinggi. Aduh, salah lagi ya. Kalau sudah dibilang rendah karbohidrat, berarti harus tinggi lemak supaya berenergi. Ini yang salah kaprah nih. Ini yang salah kaprah ya. Kalau kayak gini bisa rame. Ya, di videoku sebelumnya, Mas yang bilang bukan aku loh, kan itu di protokol ada rasionya tuh. Rasio komposisinya. Lemak kan paling tinggi. Ah, cek videoku di sebelumnya ini tentang rasio kalori di protokol ya. Simak lagi. Jadi supaya paham ya. Jadi asupan dominan di kondisi ketosis adalah protein dan lemak. Ya, bukan tinggi protein, bukan tinggi lemak, protein dan lemak. Ya, rasio dan komposisinya mengikuti pola diet yang dijalani. Teman-teman mungkin lagi ketogenik, lagi low carb, lagi diet yang lain, GGL atau DEBM, terserahlah itu macam-macam ya. Aku tidak menghakimi, tidak menilai. Masing-masing kan punya way-nya masing-masing, punya caranya masing-masing. Kalau di KF kan lewat puasa, ya kan? Aku tadi udah dijelaskan di sebelumnya ya. Bagaimana Mas kalau yang cuman kurangi kalori? Ya ikutin rasio, pahami kenapa rasionya seperti itu, pahami kenapa komposisinya seperti itu. Kalau di KF, videoku sudah pernah jelasin rasio kalorinya kenapa seperti itu ya. Ada faktor kontribusi jendela puasa. Nah, itu teman-teman harus paham ya. Protein yang diasup dengan penerapan, nah ini. Dengan penerapan IF yang benar,
menurut kemampuan adaptasi tubuh. Tuh. Diulang ya. Penerapan IF yang benar menurut kemampuan adaptasi tubuh. Jadi kalau IF-nya diterapin di luar kemampuan tubuh, kira-kira protein yang diasup bisa jadi bahan proses anabolik nggak? Aku ulang ya. Kalau penerapan IF, fasting, puasa berkalanya itu nggak benar, dalam tanda kutip, di luar kemampuan adaptasi tubuh, kira-kira protein yang diasup akan jadi bahan proses anabolik nggak? Oke. Lanjut nomor 4. Komponen protein dan lemak dari asupan makanan ini ya di jam makan ya, di jam refill, yaitu proteinnya khususnya glukogenik amino acid dan gliserol. Lemak itu dari gliserol. Kalau proteinnya nanti setelah dicerna menjadi glukogenik amino acid, itu akan jadi bahan baku proses GNG, gluconeogenesis di liver ya. Nah, hasil proses GNG ini yaitu glukosa digunakan di proses anabolik otot. Tapi bukan cuma glukosa aja. Bukan cuma glukosa aja. Bersama dengan unsur building block lain. Ya, untuk nambah sel baru, tambahan sel baru, teman-teman nggak cuma glukosa aja. Ya kan, lihat gambarku sebelumnya yang di video kolesterol dan juga asam urat. Ya, building block sel itu ada DNA, RNA, kemudian glukosanya sendiri, komponen-komponen glukosa, komponen protein, dan juga komponen lemak. Ya, jadi jangan langsung berpikir, loh kan harus asupan karbohidrat utama. Siapa bilang? Anda berarti nggak paham building block, ya. Anda nggak paham. Loh, glukosanya kan wajib dari luar. Kata siapa? Liver bisa supply. Ya. Tapi Mas, anaboliknya gimana? Ya kan terpicu nggak? Nah, nih, yuk kita langsung masuk. Kita langsung masuk ke satu slide yang sering menjadi kontroversi. Kenapa kok lebih pilih glukosa dari proses GNG? Ya, bukan dari karbohidrat untuk anabolik otot. Iyalah, ini preference ya. Anda mau masukin karbohidrat, ya berarti siap-siap out of ketosis. Ingat, ketosis fisiologis ya, bukan ketosis yang dalam kondisi maladaptasi. Ya, itu beda lagi. Kalau itu sudah benar-benar glukosanya nggak bisa kedorong. Ya gimana? Stresnya tinggi, ya itu banyak itu sudah dibahas di TFH sebelumnya ya. Jadi aku lebih jelasin jawaban pertanyaannya, kenapa lebih pilih glukosa dari proses GNG dan bukan dari karbohidrat untuk anabolik otot? Tujuannya cuma satu, ya, menjaga kondisi ketosis secara fisiologis. Balik lagi jawabannya ke situ. Ya, ini yang bilang juga jurnal. Pada saat kita lagi dalam kondisi makan, ya, nih, coba lihat. Ada dua, ini liver ya, kan kita kuncinya yang ketosis itu ada di liver loh. Liver itu soalnya yang produksi keton. Ketosis itu dari kata keton, ya. Ketosis, ketogenesis. Jadi produksi keton, ya. Itu yang menjadi andil utama adalah liver, ya. Jadi teman-teman bisa lihat liver pada saat fat state ini makan ya, pada saat makan. Itu ternyata insulin ada loh, insulin itu ada. Insulin kan faktor anabolik kan, betul nggak? Iya sih, Mas. Nah, kenapa cuman berpikir karbohidrat aja yang memicu insulin? Ini yang bilang jurnal loh, bukan aku, ya. Nah, kalau dalam kondisi fasting, nah, ini aku bilang berkala. Ada fasting, ada refill, ya. Kalau fasting terus, kira-kira insulinnya terpicu nggak? Insulin kan di bagian ini, di bagian refill, ya. Kira-kira kalau fasting terus, nah jawab sendiri ya teman-teman ya. Oh ternyata di fasting itu yang dominan epinefrin ya Mas. Iya. Epinefrin itu apa? Adrenalin. Stress system. Wah, paham ya? Nah, jadi faktor kunci untuk menjaga kondisi ketosis cuma satu, yaitu glikogenmu.
glikogen selalu kosong nggak? Nah, ini yang kadang-kadang jadi salah kaprah karena berusaha mengosongkan glikogen, makanya fastingnya dikencengin, dibanyakin supaya glikogennya selalu kosong, ya kan? Karena pikirnya kalau fat state, kalau makan nanti takut ngisi glikogen, nanti ketosisnya out. Benarkah seperti itu? Ternyata tidak. Ternyata tidak, teman-teman. Ya, ini ada satu jurnal yang bagus banget ya, yang dia memetakan respon insulin. Memetakan respon insulin terhadap asupan tinggi karbohidrat dan juga pada saat tinggi protein rendah karbo. Ya, coba nih teman-teman bisa lihat ya. Kita lihat dulu yang tinggi karbohidrat. Nah, ini dia. Ya. Yuk, kita lihat tuh. Pada saat tinggi karbohidrat, ya, teman-teman lihat, glukosanya langsung lompat. Ya, glukosa lompat. Ini teman-teman udah tahu, ya, karena insulin merespon, ya kan? Glukosanya lompat, insulin merespon. Ini memang tinggi tuh. Insulinnya juga melompat tinggi, ya. Seiring dengan respon glukosa yang masuk dari karbohidrat. Tapi teman-teman lihat, jangan lupakan satu hormon lagi yang namanya glukagon. Ini juga diproduksi oleh pankreas. Kombinasi rasio antara insulin dan glukagon akan menentukan proses metabolisme di liver, dalam arti glikogennya. Ya, jadi teman-teman lihat pada saat tinggi karbohidrat, oh ternyata glukagonku turun. Ini yang bilang jurnal ya. Aku cuma menyampaikan hasilnya. Oke, sekarang kita lihat yang sebelahnya, yaitu yang protein tinggi. Beda loh mas. Iya betul beda. Tuh lihat pada saat masuk protein, high protein, oh glukosanya normal ya. Glukosanya sekian ya kan. Hampir sama nih angkanya 8590. Ini glukosanya juga di bawah 100 ya sebelum masuk karbohidrat. Oh, ternyata insulinnya loh naik ya mas. Nah, ya kan? Ada kenaikan loh. Biasanya di angka 10, ini juga kayaknya di 10 nih ya. Tapi naiknya tidak setinggi kalau glukosa. Nah, bisa kelihatan ya perbedaannya, teman-teman? Bisa kelihatan ya perbedaannya? Nah, yang menjadi pembeda lagi, wih, glukagonnya mas tinggi amat. Nah, ini rasio insulin glukagon menentukan proses di livernya. Lebih ke proses buat glikogen atau kosongin glikogen. Nah, kalau yang ini teman-teman mungkin sudah paham. Pada saat tinggi karbohidrat ini larinya kemana? Ngisi atau keluar? Pop quiz. Betul, ngisi. Ya, ngisi. Berarti kalau pada saat kalau ngisi itu kombinasi insulin glukagonnya seperti ini, sekarang dengan kondisi insulin glukagonnya seperti ini, rasio angkanya, kira-kira masih tetap ngisi atau lebih dominan keluarin? Yuk, kita lihat di slide berikut. Ini supaya teman-teman paham nih. Ini yang sering menjadi pusingnya ngomongin makanan terus ya. Orang berpikir kalau setelah makan sesuatu glukosanya naik, itu pasti ada gula di makanannya. Ada kandungan glukos di makanannya. Nah, teman-teman mesti paham dulu bahwa yang namanya kondisi yang namanya dibilang glikemik ya. Glikemik ini memang rata-rata orang taunya kandungan yang nantinya akan menjadi glukos. Glukos di darah postprandial setelah makan. Kalau yang high glycemic pastinya dia high rate. Kalau yang low glycemic dia low rate, ya. Semua ahli sehat, ahli dokter segala macam, ahli kesehatan setuju bahwa yang namanya low rate, ya, yang namanya low rate ini yang lebih prefer. Karena satu kenapa? Dia tidak akan membuat glukosanya lonjak seperti tadi. Seperti di grafik tadi, ya. Tapi aku mau kasih satu lagi nih.
ya, yang dibilang very low glycemic. Mas, masa sih daging ikan telur itu mengandung gula di dalamnya? Kan nggak mungkin, ya kan? Jangan salah. Yang aku maksud glikemik di slide ini sebenarnya bukan kandungan karbohidratnya. Ya, teman-teman mesti paham dulu tuh. Bukan kandungan karbohidratnya yang aku maksud. Tapi yang nanti bisa menjadi glukosa. Ya. Mas, emang daging, ikan, ayam, telur itu nanti bisa jadi gula? Sangat bisa. Sangat bisa. Yang tadi aku bilang. Ya. Prosesnya namanya gluconeogenesis. Dan itu di liver. Ya. Nggak percaya? Berapa banyak yang teman-teman di sini yang sudah jalanin KF sudah tidak konsumsi baik itu low atau bahkan yang high sekalipun, gula darahmu nol enggak? Iya sih mas, nggak nol sih. Lah, terus dari mana? Kan yang kamu makan ini tidak ada karbohidrat, ya, tidak ada kandungan karbohidrat. Teman-teman bawa daging, ikan, ayam, telur ke lab, kira-kira ada kandungan karbohidrat ya, yang nanti itu bakal dirubah jadi glukos, dan glukos itu yang terdeteksi di angkamu. Iya sih mas, memang nggak mengandung sih daging, ikan, ayam, telur, tapi gulaku juga nggak nggak turun sih, nggak nol sih, ya kan? Ya segitu-segitu aja manteng. Nah, persis seperti yang di grafik di slide sebelumnya tadi kan, pada saat high protein meal, glukosnya stabil nggak? Nah, itu makanya teman-teman harus paham fisiologinya, ya. Jadi teman-teman harus paham apa yang terjadi di liver, ya. Ini fisiologi yang murni, kontrol proses metabolisme di liver, ya. Syukurlah Mas Tio sudah sempat bahas ini di TFH, ya, di TFH barusan nih, barusan. Barusan. TFH hari Sabtu kemarin, ya. Hari Sabtu kemarin tanggal 9 Oktober, ya. Teman-teman cek di videoku di YouTube, ya, TFH tentang ketosis tetap dapat glukosa loh, walaupun yang dimakan tidak ada kandungan karbohidratnya. Nah, di situ Mas Tio jelasin. Dan pakai slide ini juga, ya. Sampai aku dibilang hoak nih, Mas Budi nanti bikin ini kok masih ada glikemiknya. Ingat loh, ini glikemik yang aku maksud ini adalah secara fisiologi, bukan karena ada mengandung gulanya di dalam. Salah besar, ya. Jadi sekarang kita mau bahas nih, ya kan? Slide berikutnya adalah kita membahas sebenarnya fisiologinya ketosis lebih dalam seperti apa, ya. Kalau yang high glycemic, teman-teman pasti udah paham, ya kan? Sekali lagi, ketosis itu kuncinya mengisi glikogen di liver, ya. Glikogen di liver. Kalau glikogen di livernya sudah kosong, ketosis terjadi. Kalau glikogen di liver masih penuh, ya nggak bakal terjadi, ya. Teman-teman itu pastikan itu sudah fisiologi, ya. Jadi kalau teman-teman masih memasukkan yang high glycemic, ya, nah otomatis nih, ya karena ini memang tinggi, sudah ada kandungan glukosa, karbohidrat, begitu nanti masuk keluar dari usus, ya kan, sudah dalam bentuk glukosa, kan ada kandungan glukosanya, kandungan karbohidrat yang dicerna kemudian jadi glukosa. Jadi di makanannya nanti sudah kayak ada banjir glukosa, ya. Dan yang pertama terima adalah liver, ya. Yang pertama terima liver dulu lewat yang namanya hepatic portal, jalur darah, ya, jalur darah hepatic portal, ya. Itu langsung dia yang terima duluan adalah liver. Jadi glikogen di liver itu pasti terisi dulu. Kalau liver sudah penuh baru dikirim ke yang lain-lain, ya, ke seluruh tubuh lewat jalur darah. Nah, respon insulin dan glukagonnya seperti yang di grafik tadi. Tinggi, ya, glukagonnya rendah. Kenapa tinggi? Lah, high glycemic kok. Ya, high glycemic. Nah, kalau sudah dikirim ke suhu tubuh masih juga, ini masih makan terus nih orangnya, ya, jendela makan, ya, jendela makan.
Berarti semua kelebihannya akan disimpan dalam bentuk apa? Dalam bentuk gula, dibiarin aja, atau dalam bentuk body fat. Ini jendela makan ya. Nah, sekarang kita lihat di jendela puasa. Nah, pada saat di jendela puasa, kan tidak ada makan, tidak ada ini masuk, ya, tidak ada high glycemic masuk. Berarti yang bisa menjadi ini glikogen di mana? Kan tadi ini ngisi glikogen di liver sama otot. Oh, ternyata yang bisa dipakai untuk dipakai rame-rame itu ternyata glikogen di liver. Otot nggak bisa. Oh, curang amat, otot kok bisa cuman diisi doang, habis itu dipakai sendiri. Oh, itu jalurnya beda. Jangan marah-marah. Itu ada fisiologinya itu. Jadi teman-teman kalau marah-marah berharap ototnya nanti ini, ya belajar lagi deh fisiologi ya. Jadi yang bisa dipakai rame-rame adalah glikogen di liver. Nah, permasalahannya cadangan glikogen di liver itu kan tidak banyak, ya kan? Udah gitu otak kita nih, ya harus konstan loh energinya. Jadi pada saat terjadi neuroglikopenia, ya gejala lemes, keleyengan, keringat dingin, gemeter, ya kan, nggak bisa mikir, lemot, ya butuh asupan lagi. Butuh asupan lagi. Ya, asupan apa nih? Masukin lagi dong. Ya kan? Neuroglikopenia. Di jendela puasa. Nggak sanggup puasa panjang-panjang. Ya. Lanjut, Mas. Bagaimana dengan yang low glycemic? Nah, sama. Low glycemic juga kurang lebih sama. Cuman bedanya respon insulinnya moderat. Kenapa bisa moderat? Karena yang dimasukin kan low glycemic. Ya, low glycemic, masih ada gulanya, lambat masuk ke livernya, selesai dicerna dari usus kan lambat. Kalau yang high glycemic tadi kan kenceng, yang dimasukin sirup, yang dimasukin bubur, begitu yang dimasukin nasi merah, nasi hitam, laju glukosa yang mengalir di darah dari usus tadi, hasil pencernaan tadi lambat atau tetap cepat? Lambat. Makanya respon insulinnya moderat. Tapi glukagonnya tetap rendah. Lah iyalah, lo masih ada suplai glukosa dari luar. Ya, masih ada suplai. Nah, bagaimana di jendela puasa? Ya hampir sama. Ya kan? Bahkan karena isi glikogennya itu nggak bisa sebanyak, nggak bisa secepat yang high glycemic, ya kan? Otomatis glikogennya kan boleh dibilang ya penuh-penuh banget juga enggak. Jadi cepet banget ini kepake. Ya sementara otak kitanya juga belum bisa akses tangkinya kita sendiri. Kan udah tadi disimpan kelebihannya. Ya kan? Ini aku nggak yakin bisa nyimpen kelebihan. Bisa makan banyak sayur, nasi merah, nasi hitam, ya kan? Bisa nyimpen kelebihannya dalam bentuk body fat. Belum tentu. Ya, nah, bagaimana Mas kalau yang tadi Mas tulis itu yang daging ikan, ayam, telur, ya, very low glycemic, kan ada kandungan karbonya, ya betul, ya, betul memang. Ini kan nih, karena dia tidak ada karbohidrat, ya, otomatis proteinnya aja yang masuk, ya. Kalau kan ini paling rendah karbohidrat. Yang ini masih ada karbohidrat nih. Bedanya ini tinggi, ini rendah, ya. Tapi masih ada loh walaupun rendah, glukosanya masih masuk. Kalau ini kan cuma protein sama lemak, ya kan? Proteinnya masih diterima sama liver. Mirip kayak di grafik tadi kan, di grafik respon insulin glukagon. Nah, kalau lemaknya kan dia tidak lewat darah, dia lewat jalur lain, muter dulu lewat pembuluh getah bening, ya kan, muter. Liver itu justru terimanya belakangan. Bedanya kalau hepatik, liver terima duluan, ya. Jadi lemak itu yang diterima liver itu bukan protein dan lemak, protein aja dulu. Lemaknya kan lagi muter, ya, lagi muter. Nanti liver terima terakhir. Nah, pada saat liver terima cuman protein, nah ini respon insulinnya moderat. Tapi glukagonnya tinggi.
Nah, respon glukagon ini yang nanti akan membuat apa? Gluconeogenesisnya jalan. Ingat loh, gluconeogenesis itu bukan dipicu oleh insulin, tapi dipicu oleh glukagon. Loh, Mas, nanti kan glukosa yang dihasilkan dari GNG yang dipicu oleh glukagon ini kan nanti ngisi glikogen. Enggak, salah. Fisiologinya salah, tidak begitu, ya. Nanti aku jelasin tuh kok bisa seperti itu, ya. Jadi insulin ini yang disekresikan pankreas bukan untuk mengisi glikogen di liver itu sendiri, bukan. Livernya livernya nanti dalam kondisi bukan untuk ngisi glikogen, ya. Insulin yang dihasilkan oleh pankreas itu untuk respon dari glukosa yang nanti akan dipakai oleh organ-organ dan juga sel-sel otot. Itu yang mereka butuh insulin, ya. Mereka yang butuh sel darah merah, yang nggak ada mitokondria, itu butuh insulin, ya. Responnya di situ. Dan kira-kira proses produksinya terkontrol enggak? Nah, kalau nggak terkontrol, Anda makan banyak protein pasti naik. Kenyataannya bagaimana? Naik tinggi apa enggak? Lihat di slide-ku sebelumnya, ya. Respon insulinnya seperti apa. Nah, yang puasa aku nggak perlu jelasin karena sudah pasti berbeda. Ketosis, ya kan? Dan penjelasan detailnya ada di rekaman TF aku. Nah, ini yang sering ditanyakan nih. Apakah glukosa hasil proses GNG di liver tidak akan membatalkan ketosis? Ya, mengisi cadangan di liver itu sendiri, cadangan glikogen, ya. Ini yang sering ditanyakan. Kadang-kadang sampai takut, oh aku nggak mau makan protein banyak-banyak, nanti out of ketosis. Nah, ini yang salah kaprah ya. Jawabnya itu tidak, ya. Jawabnya tidak. Nih, jurnalnya, ya. Glikogenesis, pengisian glikogen, dan glikogenolysis, lisis sama genesis, pembentukan pengisian glikogen dan pengosongan glikogen, ya, itu dua arah yang berbeda. Nah, tuh yang warna oranye, ya, yang warna oranye itu pengosongan. Kalau yang warna ungu itu pengisian. Nah, coba lihat teman-teman, ya, teman-teman lihat yang aku tandain kotak merah. Nah, ya. Jadi ini dua arah yang berbeda loh. Kalau sudah arahnya ke sini, ya ini pengosongan. Tapi kalau arahnya ke sini, ya, ini pengisian, pembentukan. Nah, coba lihat pemicunya apa. Oh, insulin ya, Mas ya. Iya. Nah, tapi kan insulinnya tadi ada memang terpicu, Mas. Nanti itu ngisi ke sini nggak loh? Yang ini livernya lagi jalan ke sini, masa ini juga jalan masuk? Kan aneh, ya. Ya, kalau nggak percaya, nih, aku kasih lagi jurnalnya, ya. Nih, pada saat di liver, prosesnya adalah pengosongan. Coba lihat tuh, tanda oranye ya, pengosongan ke bawah. Coba lihat, yang menghambat itu apa? Oh, glukos ya Mas ya? Iya. Oh, ATP ya Mas ya? Banyak ATP masuk ya? Iya. Ya, glukosa. Lah, terus yang membuat terjadinya proses ngisi glikogen, oh ternyata glukos. Nah, bisa jawab sendiri kan? Nah, kalau di otot bagaimana, Mas? Nah, di otot ya kurang lebih sama, ya, sama. Kalau di otot malah, ya, itu Mas Tio bagus banget jelasinnya. Jadi ketosis itu bukan kaitannya dengan tergantung glikogen di otot, bukan glikogen di liver. Glikogen di otot mah ini cuman muter aja pada saat sudah dipakai. Nah, makanya kan pemicunya apa ini? AMP saat sudah dipakai. Ya, bukan ATP. ATP justru menghambat, ya. ATP justru menghambat. Kalau AMP malah membuat cepat kosong, ya. Kalau kebanyakan ATP, glikogen di otot ini kan muscle nih. Glikogen di otot ya tidak akan diuraikan kalau banyak ATP. Tapi kalau AMP banyak sudah sering dipakai gerak, sering dipakai ini.
ya glikogennya akan dikosongin. Ya. Nah, pada saat ngisi, nah ini yang dibilang sama Mas Tio tuh di rekaman TFA-nya, Cori cycle ya. Cori cycle cuman itu. Dan itu tidak, glikogen di otot itu bukan menentukan fisiologi ketosis. Beda loh. Beda loh. Ya. Ini yang dibilang di dunia medis itu adalah reaksi alosterik. Ya. Jadi kalau sudah jalurnya di sini, nggak mungkin terjadi bersamaan ngisi lagi. Di liver, kalau sudah posisinya dia sudah glikogenolisis, pengosongan glikogen, insulin yang dihasilkan sebagai respon dari glukosa yang hasil produksi GNG, itu untuk dipakai ke organ-organ dan juga sel-sel otot nantinya untuk ngisi glikogen di otot, ngisi glikogen di jantung, ngisi glikogen di ginjal. Insulinnya kerjanya di situ, bukan untuk ngisi glikogen di liver. Ya, itu yang namanya allosterik. Ya. Nah, aku tutup dengan satu slide. Ya, ini ada satu bagus ya. Aku udah tahu ini siapa yang quote. Pertama kali aku sempat searching dan ternyata luar biasa ini kalimatnya. Positive and negative thoughts ya can change physiology of your body. Your mindset can impact ya the course of chronic illness. Jadi bahasa Indonesianya kurang lebih seperti ini. Pikiran positif dan negatif ya dapat merubah fisiologi tubuhmu. Nah, makanya jangan cuma berkutat di makanan. Pikiran aja bisa pengaruh. Ya, sangat pengaruh. Sangat ya. Jadi kalau mengalami gejala atau mengalami apa, jangan buru-buru langsung, wah, salah makan ini. Apa karena nggak makan karbo ya? Nggak ada hubungannya. Ya, mindset Anda akan berdampak pada perkembangan penyakit kronismu. Jadi kalau kamu tidak memelihara pikiranmu, ya otomatis jangan heran kalau gejalamu mulai muncul lagi. Bukan karena nggak makan karbo. Ya, jadi teman-teman mesti pahami itu. Mesti pahamin banget. Supaya teman-teman itu nggak galau. Ya, bukan lagi selalu bingung, ini karena nggak makan karbo nih, aku jadi gejala lagi. Loh, itu agak lucu. Kalau memang karena ketosis ya nggak usah nunggu sampai bertahun-tahun baru muncul gejala, ya kan? Yang baru beradaptasi aja juga muncul gejala kok, ya kan? Itu kan menunjukkan fleksibilitas metabolisme di selmu sanggup enggak, ya kan? Jadi pastikan ya teman-teman untuk selalu menyimak ya, untuk menyimak video-videoku yang ada di channel ini, subscribe dan jangan lupa bunyikan juga lonceng supaya teman-teman selalu dapat notifikasi terbaru setiap kali ada video-video yang sudah selesai diupload ya. Aku ucapin terima kasih untuk selalu lagi dukungannya, jempol nih buat teman-teman semua, jempol banget ya, dukungan sehingga video di channel ini selalu terupdate dan selalu memberikan manfaat ke teman-teman semua ya. Oke, pastinya akan selalu menyimak di channel ini, jangan pernah kemana-mana, akan selalu ada update-update terbaru, bahasan-bahasan terbaru, topik-topik yang akan in trend, yang pastinya teman-teman akan selalu menarik untuk dipelajari ya. Sampai jumpa dan semangat, tetap belajar terus.